Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari-hari ini viral terkait 3 nama besar, yakni Bapak Presiden Joko Widodo, Cak Nun, dan juga Fir'aun. Ada nama-nama lain sebenarnya, tapi yang paling fenomenal adalah 3 nama ini. Dalam suatu majelis, secara tiba-tiba atau menurut pengakuan Cak Nun itu kesambet, beliau menganalogikan bahwasanya Bapak Jokowi itu sama dengan Fir'aun. Tentunya hal ini menimbulkan kehebohan karena kedua tokoh ini memiliki pengaruh dan pengikut yang besar di Indonesia. Teman-teman tahulah kronologinya bagaimana. Namun, ketika kita membicarakan terkait Fir'aun, sejatinya Fir'aun itu banyak, tidak hanya satu. Menurut Wikipedia, Fir'aun itu adalah gelar umum yang diberikan kepada raja-raja Mesir sejak dinasti pertama, yaitu sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, sampai aneksasi Mesir oleh Romawi kuno tahun 30 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun itu banyak sekali. Rentang 3000 tahun itu tentunya banyak sekali Fir'aun atau raja yang memimpin Mesir. Dan tentunya tidak hanya jahat saja si Fir'aun itu, pasti ada yang baik. Yang paling fenomenal adalah Ramses II atau Fir'aun yang menjabat pada masa Nabi Musa. Beliau mengaku sebagai Tuhan, saking saktinya dia, saking tidak pernah sakitnya dia. Menurut riwayat, si Ramses II ini tidak pernah batuk sekalipun seumur hidup. Digigit nyamuk pun dia tidak pernah, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Saking lalimnya, saking dolimnya, dia membunuh seluruh anak laki-laki yang masih bayi, dikarenakan dia bermimpi bahwasanya kelak akan digulingkan oleh seorang anak laki-laki. Gara-gara mimpi saja dia membantai seluruh anak laki-laki di Mesir. Kemudian masih banyak lagi kelaliman yang dilakukan oleh si Ramses II ini. Dia menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah si Fir'aun. Kalau tidak menyembah, dia akan dihukum sekejam-kejamnya. Jadi, jika Fir'aun yang dimaksud oleh Cak Nun itu adalah Ramses II yang kemudian disamakan oleh Bapak Jokowi, maka tentunya hal ini keliru, karena Bapak Jokowi itu tidak mengaku Tuhan pertama. Dia tidak zalim. Bahkan Bapak Jokowi ini mensejarahkan masyarakatnya. Menurut survei, 70% masyarakat Indonesia ini puas dengan kinerja Bapak Jokowi. Jadi yang dilakukan Cak Nun itu keliru dan termasuk hal yang tidak baik. Namun jika yang dimasukkan Cak Nun itu adalah Fir'aun yang memimpin Raja Mesir, ya sah-sah saja, karena Jokowi itu memimpin negeri Indonesia, Fir'aun itu memimpin Raja Mesir, sah saja. Tapi teman-teman, ada poin penting yang harus kita pahami. Sebagai netizen dan netizat, kita tidak boleh mengklaim atau menilai seseorang buruk atau baik hanya karena satu kesalahan atau satu kebaikan saja. Cak Nun itu sudah melakukan kebaikan banyak sekali. Beliau guru kita yang sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Gara-gara satu kesalahan saja kemudian kita menilai buruk kepada Cak Nun, itu tidak boleh. Tidak boleh teman-teman. Jadi berbijaklah dalam bersosial media. Lantas apakah Fir'aun yang buruk itu di kalangan umat Islam itu ada? Kita mengenal bahwasanya pada masa Nabi Musa itu ada Fir'aun, yaitu Ramses II yang mengaku sebagai Tuhan. Apakah di umatnya Nabi Muhammad itu juga ada? Tentunya ada teman-teman. Menurut riwayat Khalifah 11 dinasti Umayyah, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang menjabat pada tahun 709 sampai 744, yang dikenal dengan Al-Walid kedua, itu adalah Fir'aun di kalangan umat Islam. Mengapa demikian? Imam Suyuti mengatakan bahwasanya Al-Walid kedua adalah seorang yang fasik, peminum homer, dan pelanggar aturan syariat. Bahkan menurut penuturan Imam Suyuti, Al-Walid kedua ini pernah hendak pergi haji ke Mekah dan dia ingin minum khamr di depan Ka'bah. Dia juga menikahi istri-istri ayah-ayahnya yang tentunya dilarang dalam Islam. Menikahi ibunya loh. Imam Suyuti meriwayatkan dari Adz-Dzahabi bahwasanya Al-Walid kedua ini juga pernah melakukan liwat atau melakukan hubungan badan sesama jenis. Oleh karenanya dia ada pula yang mengatakan zindik. Apa yang diungkapkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa ini senada dengan kitab tarikhnya Imam At-Tabari, bahwasanya Al-Walid kedua ini pernah hendak pergi ke Mekah, kemudian membawa anjing dan khamr dalam kardusnya, kemudian juga membawa kanopi, yang mana kanopi ini tadi akan ditaruh di atas Ka'bah, kemudian Al-Walid akan duduk di atasnya sembari mabuk-mabukan minum khamr. Naudzubillahi min dzalik.
Syukurlah Al-Walid ini tidak jadi melakukan hal demikian dikarenakan dicegah oleh kawannya, dan masih banyak kelakuan keji yang lain, dan Imam At-Tabari enggan menulisnya dikarenakan dia tidak mau mengotori kitabnya dengan kisah-kisah keji yang dilakukan oleh Al-Walid kedua ini. Dengan kata lain, Al-Walid kedua ini bukan hanya pelanggar syariat, namun dia mengolok-ngolok agama Allah. Dia tidak takut dosa. Begitu tercelanya Al-Walid kedua ini sampai orang-orang menjulukinya sebagai Fir'aun. Lantas apa dasarnya Al-Walid ini dijuluki sebagai Fir'aun? Julukan tersebut berdasarkan riwayat yang diklaim berasal dari hadis Nabi, yang artinya kurang lebihnya begini. Telah menceritakan kepada kami Abu Mughirah, telah pula menceritakan kepada kami Ibu Asyai, dia berkata, telah menceritakan kepada Al-Auza'i dan yang lainnya dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Umar bin Khattab, dia berkata, telah lahir seorang anak dari saudara laki-laki Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, kemudian diberi nama Al-Walid. Maka Nabi bersabda, kalian memberi nama dia dengan nama-nama Fir'aun kalian. Sungguh akan ada pada umat ini seorang lelaki yang diberi nama Al-Walid. Sungguh dia lebih buruk bagi umat ini ketimbang Fir'aun kepada kaumnya. Hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad, hadis ke-104. Jadi para ulama menjuluki Khalifah Al-Walid kedua ini sebagai Fir'aun karena tingkahnya yang buruk, melanggar syariat-syariat Allah, bahkan menantang hal-hal yang sudah diatur oleh kitab Allah. Di samping itu ada hadis yang mendukung bahwasanya julukan itu layak diberikan kepada Al-Walid, sehingga Al-Walid ini dijuluki Fir'aunnya umat Islam di umatnya Nabi Muhammad. Jadi demikian teman-teman, kita tidak boleh semena-mena mengatakan seseorang itu Fir'aun atau menjuluki jelek yang lainnya, karena hal tersebut harus didasarkan dan dibuktikan secara nyata, secara ilmiah melakukan hal-hal yang melanggar sehingga layak diberikan julukan yang buruk tersebut. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.